Kami bersyukur untuk karya penebusan yang kami terima dalam hidup kami. Saat ini kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang membuka hati dan telinga setiap kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi teman-teman semua. Sekali lagi saya menyapa selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu tema. Temanya adalah Light in the Darkness. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Saya menampilkannya di PowerPoint yang saya bagikan ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Teman-teman, pernah gak sih teman-teman ngerasain lagi di situasi yang gelap? Bukan gelap mati lampu gitu ya. Coba kalau misal ruangan ini dimatiin kayak tadi gitu ya. Gelap gak rasanya? Gelap ya. Tapi gelap yang dimaksud di sini bukan gelap sekedar mati lampu. Tetapi misalnya teman-teman sedang ada di masa-masa teman-teman ada masalah, teman-teman ada pergumulan, masalah dengan orang lain, masalah dengan diri sendiri, pergumulan dengan diri sendiri. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan yang namanya dibully. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya sempat bagikan di sini juga ya. Kalau saya dulu juga sempat jadi korban bully. Saya dibully karena warna kulit saya ya. Saya dibully karena warna kulit dan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Teman-teman, sampai hari ini saya masih belum bisa terima kalau ada orang yang bilang saya ini hitam atau gelap. Memang saya gelap warna kulitnya, memang saya hitam. Tapi yang bikin saya nggak bisa terima adalah karena ketika saya mendengar kata-kata itu seperti membuka luka yang udah berusaha saya kubur dalam-dalam. Itu seperti memutar kembali masa-masa di mana saya merasa saya lagi di titik terendah saya ada di masa-masa kelam yang sudah pernah saya lewati. Teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat lemari baju saya tuh kebanyakan warna hitam. Ini juga salah satunya ya. Baju saya kebanyakan warna hitam. Kenapa? Karena bagi saya warna hitam itu warna yang paling aman untuk kulit seperti saya. Saya pernah satu kali ke color box. Kalau teman-teman cewek mungkin tahu gitu ya, color box. Bajunya lucu-lucu ya. Warnanya bagus-bagus. Bajunya lucu-lucu. Saya lihat ada baju warna pink, tapi pinknya tuh agak-agak orange, jadi hampir-hampir peach gitu warnanya ya. Nah, saya bilang, wah bajunya bagus, lucu warnanya, modelnya bagus. Tiba-tiba ada satu, apa ya bilangnya, saya sih menyebutnya anomali gitu ya. Satu anomali ngomong kayak gini, iya bagus, tapi kalau sama kamu gak cocok dah warnanya di kulitmu, nanti jadi gelap. Teman-teman mungkin ya itu biasa aja mungkin bagi teman-teman yang lain. Tapi bagi saya yang sudah melewati masa-masa itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Itu seperti membuka kembali luka
yang sudah berusaha saya sembuhkan. Teman-teman, saya tadi bilang ya, baju-baju saya kebanyakan warna hitam. Karena itulah yang menurut saya paling cocok dengan kulit saya. Hingga untuk sekian lamanya ada satu baju yang saya nggak mau pakai lagi. Karena saya dibully ketika pakai baju itu. Saya dibully, dibilang, kamu pakai baju itu udah gelap, makin gak kelihatan kamunya. Orang itu mengatakan hal demikian di depan banyak orang dan semua orang tertawa. Teman-teman, dibully itu gak enak, apalagi fisik ya. Saya waktu itu berjuang bagaimana saya berusaha keluar dari masa-masa kelam saya. Saya ada di titik bagaimana saya bisa menganggap diri saya ini berharga, bagaimana saya bisa menganggap kalau ya saya ini ciptaan Tuhan loh. Tuhan membentuk saya dengan tangannya sendiri. Saya ada di titik bagaimana saya berusaha banget supaya saya bisa percaya diri. Memang saya waktu itu gak spontan nangis. Gak spontan ketika dibully, wah kamu pakai itu gelap, wah kamu jangan beli baju ini gelap, hitam jadinya. Saya gak langsung nangis, enggak. Dan bahkan mungkin kalau bisa dibilang saya tuh hampir gak nangis gara-gara dibully. Tapi tindakan saya gitu ya, yang saya lakukan itu ya menunjukkan kalau saya tuh sebenarnya jadinya gak bisa terima diri saya sendiri karena saya dibully. Saya pernah bilang ya, oh saya cari lotion pemutih, bahkan cari obat yang katanya bikin putih, suntik putih, sempat kepikiran gitu ya. Saya melakukan tindakan-tindakan demikian. Itu menunjukkan kalau saya sebenarnya nggak terima dengan bulian itu. Meskipun secara emosi saya nggak nangis gitu ya. Teman-teman, saya sempat ada di titik saya bilang gitu ya, Tuhan, sewaktu Tuhan bentuk saya di dalam rahim mama saya nggak bisa request sama Tuhan. Bentukan saya tuh harus kayak gimana. Kalau saya bisa request, pengennya kayak gini. Ya, kayak siapa ya ada yang tahu? Yang nonton dramanya tahu ya, True Beauty ya. Saya baru menamatkan drama ini baru-baru ini. Nah, kalau saya bisa request, saya pengen kayak Mbak ini. Cek ya. Saya pengen kayak Mbak ini. Orang bilang Mbak Bulan karena namanya Moon Gayong ya. Saya pengen kayak artis-artis Korea. Badan langsing, kulit putih, ya rambut bagus segala macam. Tapi kan kembali lagi ya, ketika kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri, kita gak bisa request bentukan kita harus seperti apa. Jadi apa adanya kita, ya inilah karyanya Tuhan. Teman-teman, bangkit atau keluar dari masa-masa kelam itu gak mudah ya, seperti yang saya bilang tadi. Mungkin ada dari teman-teman yang menyikapi masa kelam itu dengan berbagai macam reaksi. Kalau reaksi saya tadi, oh saya gak nangis secara emosional gitu ya. Tapi secara tindakan, saya menunjukkan kalau saya nggak terima akan bulian itu. Nah teman-teman, keluar dari masa-masa yang kelam ini bukanlah hal yang mudah. Masa kelam atau masa gelap yang kita alami seringkali membuat kita kehilangan harapan. Seperti kita nggak tahu arah, kita kadang juga kehilangan harapan dan kadang kita sampai bertanya, apa sih salah kita atau dosa kita sampai kita ada di masa-masa yang kelam itu, atau kita diperlakukan seperti demikian sehingga kita ada di masa kelam itu. Saya juga bertanya-tanya, apa sih salahku punya kulit seperti ini sampai aku dibully sebegitunya gitu ya. Bahkan maaf ya teman-teman, bahkan salah satu yang membuli saya itu adalah hamba Tuhan, sudah pendeta. Itu bukanlah satu hal yang menyenangkan teman-teman ya. Bangkit dari masa kelam
bukanlah hal yang mudah. Masa-masa kelam kita membuat kita kehilangan harapan, membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih dosaku sampai aku ada di masa-masa kelam begini? Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dari aku? Kok aku diizinkan mengalami masa-masa kelam kayak gini? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau gak semua situasi sulit yang bikin kita ada di masa-masa gelap itu, kita akan ada di masa-masa itu terus. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalaupun kita ada di masa gelap, kita gak akan ada di kegelapan itu terus menerus. Justru momen-momen seperti itulah, momen-momen di mana kita merasa kita sedang di masa-masa gelap kita, terang Yesus bisa makin kelihatan dan kita juga diajak untuk menjadi terang itu sendiri. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun, di masa-masa di mana kita mengalami kegelapan itu sendiri, kita diajak untuk kita bisa menjadi terang. Nah, teman-teman, apa sih terang dan gelap itu? Di dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes, terang itu ada bukan hanya cahaya lampu, tetapi terang yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Yesus adalah sumber terang itu. Dan di ayatnya yang keempat di situ dikatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itu terang yang bikin kita bisa melihat arah dan tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya Yesus, kita nggak punya terang. Nah teman-teman, terang itu adalah Yesus sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam diri kita ini sudah ada Yesus sehingga kita punya terang itu? Tadi saya bilang ya, kalau Yesus adalah sumber terang. Kalau kita punya Yesus, kita juga pasti punya terang dan kita bisa melihat arah dan tujuan hidup kita. Kemudian apa itu kegelapan? Kegelapan adalah semua hal yang berlawanan dengan Yesus. Dosa, hal-hal jahat atau hal-hal negatif yang lain. Kegelapan adalah hal yang membawa kita bisa jauh dari Tuhan Yesus. Hal yang membuat kita ada di masa-masa yang sulit buat kita. Dan itu adalah kegelapan. Ayat 5 mengatakan kalau terang itu bercahaya dalam kegelapan. Artinya terang itu gak menunggu kegelapan hilang dulu, baru dia memancarkan cahayanya. Ketika kita mati lampu di rumah gitu ya, apakah kita nunggu lampunya nyala baru kita nyalakan lilin? Enggak ya. Justru ketika lagi gelap-gelapnya kita nyalakan lilin atau kita hidupin senter. Nah, begitulah dengan terang itu ya. Terang itu enggak menunggu gelapnya hilang, tapi justru ketika lagi gelap-gelapnya, gelap gulita, terang itu muncul bisa menerangi kegelapan itu. Terang itu menang di atas kegelapan. Coba kalau misal semuanya dimatiin ya, semua cahaya yang ada di sini dimatiin. Terus satu orang aja nyalain senter HP. Kelihatan nggak senternya? Kelihatan ya. Itulah terang ya. Terang itu mengalahkan kegelapan. Dibilang kegelapan itu nggak akan menguasai terang itu. Nah begitu juga dengan kita teman-teman. Kalau kita punya terang, kegelapan itu nggak akan menguasai diri kita. Kalau kita punya Yesus, kita punya terang. Jadi kita nggak akan kemakan sama kegelapan itu sendiri. Kita nggak akan terus-menerus di dalam situasi yang sulit. Kita nggak akan terus-menerus ada di dalam keadaan yang gelap sekalipun. Nah teman-teman, kegelapan itu nggak akan pernah menang melawan terang. Bagian yang paling mengesankan dari ayat tadi adalah kegelapan itu tidak akan menguasainya. Apakah artinya ini teman-teman? Artinya kegelapan itu nggak bisa mematikan terang. Seperti yang ilustrasi tadi ya. Ketika ruangan ini gelap gulita semua, ada satu orang aja nyalain senter HP. Pasti terang itu tetap kelihatan. Meskipun ruangan segede ini isinya gelap semua, ada satu lampu kecil tetap kelihatan. Nah, seberapapun gelap situasi yang kita alami, kayak mungkin tadi saya gitu ya,
dibully, ini itu segala macam gitu ya. Seberapapun gelap yang situasi yang kita alami, kegelapan itu nggak akan pernah bisa mematikan terang Yesus di dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau kita punya Yesus, kita punya terang. Sekarang benarkah? Apakah di dalam hati teman-teman sudah ada Yesus, di dalam diri teman-teman sudah benar-benar ada Yesus di dalamnya, sehingga teman-teman bisa menang atas kegelapan yang ada di dalam diri teman-teman. Dan ini adalah sebuah janji untuk kita ya. Kalau kita sedang sakit, sedang di masa-masa yang gelap, terang Yesus itu gak akan pernah padam di dalam hati kita. Terang Yesus tetap bercahaya dalam hati kita sekalipun ada di masa-masa yang sulit. Teman-teman, mungkin orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan atau mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu gak akan bisa ngerti kenapa kita bisa tetap tenang di tengah masalah. Atau kenapa kita bisa tetap tegar gitu ya, bisa tetap enjoy dikala kita mengalami situasi yang sulit atau gelap itu. Itu karena terang Yesus itu beda banget dan mereka itu gak bisa memahami itu. Orang yang belum percaya Yesus gak bisa memahami terang itu. Karena mereka belum punya Yesus di dalam diri mereka. Ketika kita mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang lain, saya selain dibully, saya juga pernah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-teman saya waktu kuliah di STT. Teman-teman, di STT itu ada bahasanya, ada sebutannya, di STT itu gak ada malaikat, ya kan Ci? Ya, ada orang bilang di STT itu gak ada malaikat. Semuanya, ya kalau bukan malaikat berarti iblis gitu ya. Jadi tantangan buat kita, apakah kita akan ikut menjadi iblis atau kita justru bisa jadi malaikat di tengah-tengah iblis itu gitu ya. Nah teman-teman, saya pernah mendapat perlakuan yang gak baik dari teman-teman saya di kampus. Gak hanya sekali, berkali-kali gitu. Nah, misalnya kayak saya sama Cigebi, saya tahu kartu asnya Cigebi tahu kartu as saya, misal gitu ya. Ya udah, saya udah diem aja, tapi maaf ya Cigep ngomong ke sana, dilaporin ke sana gitu ya. Itu nggak menyenangkan loh. Padahal saya tahu gitu ya, Cigep juga punya aib istilahnya. Saya juga punya kartu asnya Cigep. Aku nggak berani loh kayak gitu teman-teman. Ketika kita diperlakukan tidak baik, tetapi kita diem aja, kita nggak bales, bahkan kita nggak tega melakukan balas dendam itu ke orang lain, melakukan perlakuan yang sama atau lebih kejam gitu ya. Ketika kita nggak tega untuk melakukan hal itu adalah terang dalam hati kita. Dan kita menang atas kegelapan itu. Terang itu bikin kita menang atas kegelapan. Teman-teman, orang lain mungkin belum bisa memahami itu karena mereka mungkin belum mengenal terang itu. Orang-orang yang belum percaya Yesus mungkin belum bisa memahami itu karena belum ada Yesus di dalam hidupnya. Kegelapan itu gak bisa menelan terang gitu ya. Gak bisa makan terang itu sendiri. Artinya terang gak akan pernah jadi bagian dari kegelapan. Terang yang akan mengusir kegelapan itu. Kalau ini ya, anak muda biasanya sedang mencari pasangan gitu ya. Ada satu ayat yang jadi patokan, terang gak bisa bersatu dengan gelap gitu ya. Dan gitu ya istilahnya teman-teman. Terang itu akan mengusir kegelapan itu. Dan kegelapan itu gak bisa menelan terang itu sendiri. Ini berarti kalau kita memancarkan terang Yesus, kita gak akan ikut-ikutan gelap kayak dunia ini. Kalau kita punya Yesus dalam hidup kita bisa menjadi terang Yesus, memancarkan terang dalam diri kita gak akan ikut-ikutan gelap seperti dunia sekarang ini ya. Dunia sekarang ini semakin ada-ada aja gitu ya gebrakannya ya. Hidup cuma sekali, gebrakannya ada aja tiap hari gitu teman-teman. Nah, justru kita bakal jadi agen perubahan, membawa terang ke tempat-tempat yang
gelap itu. Kalau kita punya terang Yesus, kita memancarkan terang itu, kita akan menjadi agen perubahan yang membawa terang itu ke tempat-tempat yang gelap. Di masa-masa sulit sekalipun ya, kalau teman-teman benar-benar punya Yesus dalam diri teman-teman, teman-teman benar-benar memiliki Yesus dalam hati teman-teman, teman-teman tetap bisa memancarkan terang itu dari diri teman-teman sendiri dan melawan kegelapan yang ada di dunia ini. So teman-teman, marilah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Ketika di situasi yang sulit sekalipun, tetap jadilah terang. Jangan sampai masa-masa sulit itu membuat kita menjadi ikut-ikutan gelap, membuat kita menjadi seperti bukan anak-anak Tuhan. Tolong bisa ditampilkan lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, sadarilah kalau misal kita ada di situasi yang gelap, ya kita harus sadar kalau kita ada di situasi tersebut. Tetapi fokusnya bukanlah kepada kegelapan itu aja, tetapi fokuslah ke terang yang kita miliki. Fokuslah ke Yesus sumber terang itu. Apakah kita sudah benar-benar punya Yesus dalam diri kita, sehingga kita bisa memancarkan terang Yesus itu bahkan di keadaan yang sulit sekalipun. Kita harus sadar kalau hidup itu gak jauh dari masalah gitu ya. Kalau gak ada masalah kayaknya gak seru gitu ya, kurang menantang. Nah, hidup itu gak jauh dari masalah. Dan itu adalah bagian dari hidup kita. Tetapi iman kita mengajak kita buat kita gak perlu tenggelam di sana. Kita gak perlu terus-terusan ada di masa-masa yang gelap atau masa-masa yang sulit itu. Mari kita arahkan pandangan kita, fokuskan pandangan kita ke Yesus sumber terang itu. Supaya kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Di situasi yang sulit sekalipun kita tetap bisa menjadi terang. Ketika masalah datang, jangan biarin masalah itu mematikan terang yang ada di dalam diri kita. Tetapi biarlah terang itu bersinar melalui diri kita. Biarlah terang itu memancarkan sinarnya melalui diri kita, sehingga kita menang atas kegelapan itu. Janganlah biarkan masalah itu membuat kita dimakan oleh kegelapan itu. Tetapi biarlah kita menang atas kegelapan itu sendiri. Nah teman-teman, Yesus bilang di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita dipanggil bukan cuma untuk melihat terang aja, tetapi kita menjadi terang itu sendiri. Teman-teman kalau ngelihat lampu-lampu gitu ya, city light gitu ya, dari dataran tinggi ngelihat ke bawah lampu-lampunya bagus gitu, kita seneng gitu ya. Kita seneng ngelihat cahaya-cahaya lampu itu. Nah kita itu dipanggil bukan hanya untuk menikmati terang itu, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi terang itu sendiri. Bagaimana caranya ya? Bisa melalui sikap kita, melalui kasih yang kita berikan kepada sesama, melalui kesabaran mungkin ya, perbuatan baik. Itu menunjukkan terang kita kepada orang lain. Sekalipun ada di situasi yang sulit, tetapi Tuhan memampukan kita untuk kita bisa menjadi terang apapun yang sedang kita alami. Di tengah banyaknya masalah yang kita alami, ingat ya, jangan sampai kita itu tenggelam dalam kegelapan itu. Jangan sampai kita jadi dimakan sama kegelapan itu. Tetapi biarlah terang itu tetap muncul dari dalam diri kita. Kemudian melalui cara hidup kita. Ketika teman-teman ngelihat cara kita menghadapi masalah pakai iman gitu ya. Bukan hanya sekedar mengeluh setiap hari, tetapi kita juga beriman sama Tuhan ya. Itu adalah salah satu contoh yang baik. Dan itu bisa menjadi terang bagi orang lain, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita bisa, udahlah santai aja gitu ya. Kalau Gensi kan biasanya bilang, Gensi mah hidupnya santai gitu ya. Ada masalah apa aja ditabrak gitu ya. Ada lagu Jawa bilangnya, opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Apa aja aku tabrak yang menjadi
halang gitu ya. Dan teman-teman, melalui cara hidup kita ketika kita beriman menghadapi masalah, ya kita menghadapi masalah itu dengan iman, tetap percaya kepada Yesus, itu adalah salah satu contoh kita memberikan terang kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang belum percaya. Kemudian melalui kebaikan kita, ketika kita nolong teman yang susah, menghibur teman-teman yang lagi sedih, atau berani bilang enggak untuk hal-hal yang salah, kita juga lagi membawa terang ke tempat yang gelap. Teman-teman, ya mungkin gitu ya, anak muda suka bercanda, tetapi hati-hati ya teman-teman, kalau bercanda jangan kelewatan. Kalau kita lihat teman kita sedih, ya dihibur, jangan sampai hiburannya itu menyinggung teman kita. Kalau kita diajak ke hal-hal yang kurang baik ya, kita sebagai anak Tuhan harus berani bilang enggak deh gitu ya. Aku enggak mau, nanti jangan bilang nanti dimarahin mama gitu, jangan hanya bilang kayak gitu, dimarahin mama papa, tapi lebih takutlah sama Tuhan ya. Nanti Tuhan lihat gitu kan, mama papaku enggak lihat tapi Tuhan ngelihat. Nah, kalau kita berani mengatakan hal demikian ya, kita berani berbuat baik gitu ya, melakukan hal-hal baik kepada teman kita, menolong teman kita, menghibur yang sedang sedih, kita memancarkan terang Kristus dalam diri kita. Kemudian tetap dekat sama Yesus. Biar terang kita gak redup, kita harus tetap nyambung sama sumber terang itu. Kayak lampu gitu ya, harus nyambung ke sumber listrik. Biar kita terangnya tetap nyala, biar terangnya gak redup, kita harus tetap nyambung sama sumber terang itu. Siapa sumber terang itu? Yesus ya. Jadi biar terang dalam diri kita itu gak redup, tetaplah kita terhubung sama Yesus. Biarlah lagu terhubung gitu ya, ku terhubung denganmu gitu. Gak hanya menjadi lagu aja. Wah, aku suka lagunya karena mellow gitu ya, wah aku jadi tersentuh. Bukan hanya itu ya, bukan sekedar itu aja. Tetapi biarlah lagu itu juga menjadi doa kita, menjadi komitmen kita untuk tetap terus terhubung sama Yesus. Kita harus tetap nyambung sama sumber terang itu. Gimana supaya kita bisa tetap terhubung sama sumber terang itu? Ya kita baca Alkitab ya, saat teduh ya. Kemudian datang persekutuan, datang ibadah, bukan hanya ibadah, enak ya ibadah orang Kristen cuma seminggu sekali gitu ya. Tapi kan kita ada kewajibannya, kita harus tetap terhubung sama Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Kita juga bisa ikut, mungkin di sini ada komit gitu ya. Kita juga bisa ikut supaya kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman ikut komit gitu ya, teman-teman dalam kelompok komit itu bisa membantu kita, menjaga kita kalau kita udah melenceng dari jalannya Tuhan. Ada teman-teman yang mengingatkan kita, ada teman-teman yang menjaga kita ketika kita udah gak di jalannya Tuhan nih. Teman-teman kita yang di satu kelompok itu pasti ngingetin kita. Teman-teman kita pasti gak mau kok kita jatuh dalam hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik. Pasti teman-teman kita itu gak mau. Nah teman-teman, supaya kita tetap bisa memancarkan terang Kristus dalam diri kita, supaya terang itu gak redup dalam diri kita, kita harus tetap terhubung sama sumber terang itu. Kita harus terhubung sama Yesus, sang sumber terang itu. Banyak cara ya yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa tetap terhubung sama terang itu. Ya teman-teman, apakah teman-teman selama ini sudah menjaga hubungan teman-teman dengan Yesus? Supaya terang dalam diri teman-teman itu gak redup dan teman-teman bisa memancarkan terang itu setiap hari, dimanapun, kapanpun, bahkan di situasi apapun teman-teman bisa memancarkan terang itu dalam hidup teman-teman. Teman-teman mungkin sekarang ada di antara kalian yang lagi ngerasa hidupnya lagi di situasi yang gelap atau di situasi yang sulit banget gitu ya, situasi yang tidak terkatakan lagi gitu ya. Mungkin lagi banyak beban pikiran atau lagi sedih. Tapi ingatlah ayat yang sudah kita baca tadi ya, Yohanes 1 ayat 5. Oke.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Teman-teman, kegelapan itu tidak akan menguasai diri kita kalau kita punya terang Yesus itu. Dan kita juga harus menjaga terang itu supaya tidak redup. Dengan apa? Dengan kita tetap dekat dengan sumber terang itu. Dengan kita tetap terhubung dengan sumber terang itu. Yesus terang sejati itu gak cuma ada di surga sana gitu ya. Tetapi dia juga ada di dalam diri kita. Dia ada di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Dan dia gak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mari teman-teman kita izinkan terang Yesus itu bersinar dalam hidup kita. Jangan biarkan situasi yang sulit, situasi yang gelap yang sedang teman-teman rasakan saat ini membuat terang itu redup. Sehingga kita gak punya terang lagi dalam diri kita dan akhirnya kita tenggelam dalam kegelapan itu. Tetapi biarlah masa-masa sulit yang sedang kita alami saat ini, mungkin itu ya, biarlah masa-masa itu menjadi kesempatan buat terang Yesus itu makin bersinar di dalam diri teman-teman. Ketika kita menjadi terang, kita gak cuma jadi contoh buat dunia, tetapi kita juga bakal menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya di dalam Yesus. Kita menjadi alat Tuhan yang membawa sukacita, yang membawa kabar baik, yang membawa kasih Kristus melalui diri kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami sama-sama terima pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami bahwa ketika kami dalam masa-masa sulit sekalipun, biar terang itu bisa tetap bercahaya dalam diri kami. Biarlah kami juga boleh memancarkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kami, terkhususnya orang-orang yang belum percaya. Dan biarlah kami boleh menjaga terang kami tetap bercahaya, dengan kami tetap terhubung dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang terus membimbing dan menguatkan kami. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan kami, masalah kami, masa-masa gelap kami, biarlah kiranya terang-Mu boleh bercahaya dalam diri setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, minta waktunya sebentar ya.